Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa dari SDN 01 Ganten, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah asal mula Grojogan Sewu. Grojogan Sewu adalah nama air terjun yang terkenal di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Selain menjadi tempat tujuan wisata yang menarik, banyak orang yang datang ke Grojogan Sewu untuk berburu pusaka. Loh, kenapa bisa menjadi tempat berburu pusaka? Begini kisahnya. Dikisahkan ada seorang raja dari Dwarawati yang bernama Prabu Kresna yang sedang gundah hatinya. Kegundahannya disebabkan oleh usahanya untuk mendamaikan kesatria Pandawa dan Balokurawa selalu gagal, bahkan nyaris terbunuh. Perang besar tampaknya tak dapat dihindari lagi, gumamnya sedih. Prabu Kresna segera memikirkan cara untuk menyelamatkan dan mengusahakan kemenangan Pandhawa dengan menghitung kekuatan yang dimiliki Balokurawa. Para kesatria Pandhawa tampaknya akan mengalahkan Balokurawa, tapi bagaimana dengan sesepuh kerajaan? Prabu Kresna cemas memikirkannya. Berhari-hari Prabu Kresna berada di sanggar pemujaan, tekun memanjatkan permohonan kepada Dewata agar kemenangan menjadi milik Pandawa dalam perang Bratayuda nanti. Dewata mengabulkan doa Prabu Kresna. Dia mendapat petunjuk cara memenangi perang bagi pihak Pandawa. Untuk dapat mengalahkan kerajaan Astina, adinda para kesatria Pandawa tidak perlu cemas lagi, kata Prabu Kresna menasehati. Apa maksud Kakanda Kresna kita tidak boleh berkecil hati lagi? Sahut Raden Werkudara tidak sabar. Kakanda sudah mendapat petunjuk dari Dewata. Dinda Werkudara tidak perlu cemas lagi. Kemudian Prabu Kresna mulai membeberkan cara untuk mengalahkan kerajaan Astina dan Balokurawa. Siapa yang akan menghadapi Kakanda Baladewa? Tanya Prabu Puntadewa agak cemas. Mengenai Kanda Baladewa, serahkan itu padaku. Dinda Puntadewa tidak perlu cemas, jawab Prabu Kresna pasti. Selanjutnya, Prabu Kresna segera menunaikan tugasnya, yaitu membujuk Prabu Baladewa. Prabu Kresna sedih setiap kali ingat niat kakaknya itu yang akan berperang di pihak Balokurawa. Tidak ada yang bisa menandingi Prabu Baladewa dengan senjata penghancur nanggalanya itu. Prabu Kresna bertekad untuk menggagalkan niat kakaknya, walaupun dengan cara yang tidak kesatria. Kakanda Baladewa, apakah sudah bulat tekadmu untuk membela Balokurawa? Tanya Prabu Kresna kepada kakaknya saat bertemu di kerajaan Mandura. Benar Dinda Kresna, aku akan berperang membela Balokurawa, jawab Prabu Baladewa tegas. Prabu Kresna pun tidak punya pilihan selain terpaksa menjalankan siasatnya dengan bujuk rayu yang sangat meyakinkan, yaitu dengan alasan memperdalam kesatria. Prabu Baladewa berhasil dibujuk untuk bertapa di bawah lereng di Gunung Lawu itu selama 1000 hari. Bertapa di bawah air terjun yang deras di lereng Gunung Lawu itu, Dinda Kresna, tegas Prabu Baladewa. Benar Kanda Prabu, hanya dengan bertapa di bawah derasnya air terjun itu, Kanda akan dapat mengalahkan kesatrian Pandawa, jawab Prabu Kresna meyakinkan. Begitulah akhirnya Prabu Baladewa berhasil disingkirkan secara halus oleh Prabu Kresna dengan tipu daya. Dan selama ditinggal bertapa 1000 hari itu, perang besar Bratayuda itu akhirnya sudah terjadi dengan sengitnya. Perang besar itu akhirnya dimenangkan oleh para kesatria Pandawa berkat nasihat Prabu Kresna. Sementara itu, Prabu Baladewa yang sedang bertapa sangat kaget ketika mengetahui air yang gumrojok menerpa dirinya tidak lagi jernih tetapi berwarna merah dan berasa darah. Jagat Dewa Batara, aku sudah memperdaya oleh Dinda Kresna, seru Prabu Baladewa marah.
Air terjun yang berwarna merah dan berasa darah itu berasal dari darah para prajurit di medan laga yang terbawa oleh air hujan dan mengalir ke sungai. Betapa kecewa dan ingin marahnya Prabu Baladewa, namun ia mengetahui bahwa perang telah usai. Dan sebagai tanda untuk mengenang kecewaan, Prabu Baladewa menamai air yang gumbrojok di lereng Gunung Lawu itu dengan sebutan Grojogan Sewu. Itulah asal mulanya air terjun di lereng Gunung Lawu itu yang dinamakan Grojogan Sewu. Dan sampai sekarang banyak didatangi orang atau peziarah untuk bertapah dengan harapan mendapatkan warisan dari Prabu Baladewa. Demikian cerita kisah asal mula Grojogan Sewu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.